Hari ini, 26 Oktober 2025, kita hidup di persimpangan jalan yang luar biasa kompleks. Kita menyebutnya Society 5.0. Batas antara dunia fisik dan dunia maya semakin kabur. Teknologi canggih muncul, kecerdasan buatan, Internet of Things, semua menjanjikan efisiensi dan kemudahan yang belum pernah terbayangkan. Setiap guliran jemari di layar ponsel membuka jendela ke dunia, menghubungkan kita dengan informasi, peluang, dan jutaan manusia lainnya dalam detik. Namun di balik konektivitas ini ada tantangan baru. Kita tidak bisa hanya menjadi pengguna pasif. Kita dituntut jadi warga negara yang sadar dan bertanggung jawab di ruang digital. Gelombang informasi tanpa henti membawa kebingungan dan perpecahan. Berita palsu, ujaran kebencian, erosi privasi. Ini realitas pahit sehari-hari. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan literasi sipil digital? Secara sederhana, ini adalah seperangkat pengetahuan keterampilan sikap yang memungkinkan seseorang untuk bertindak sebagai warga negara yang efektif di dunia maya. Ini melampaui kemampuan teknis dasar, seperti mengirim email, mengunggah foto. Ini adalah tentang memahami hak dan kewajiban kita saat berinteraksi di platform digital. Sama seperti kita memahami hak dan kewajiban kita di dunia nyata. Ini mencakup kesadaran kritis terhadap informasi yang kita konsumsi, kemampuan untuk berpartisipasi dalam diskusi publik secara beradab, dan kemauan untuk menggunakan teknologi demi kebaikan bersama. Kritis, etis, partisipatif. Bayangkan ruang digital sebagai sebuah alun-alun kota raksasa yang tidak pernah tidur. Tempat miliaran orang berkumpul, berdebat, dan berbagi cerita. Di alun-alun ini, informasi yang salah dapat menyebar lebih cepat daripada kebenaran, memicu kepanikan massal, menstigmatisasi kelompok tertentu, atau bahkan mengancam kesehatan publik. Tanpa bekal literasi sipil digital, kita seperti berjalan di alun-alun tersebut dengan mata tertutup, rentan tersandung oleh hoaks, terprovokasi oleh ujaran kebencian, dan tanpa sadar ikut memperkeruh suasana. Literasi ini adalah peta dan kompas kita untuk menavigasi medan yang kompleks ini. Lebih jauh lagi, literasi sipil digital memberdayakan kita untuk menjadi agen perubahan, bukan sekadar konsumen pasif. Ketika kita memahami cara kerja algoritma media sosial, kita menjadi lebih sadar tentang bagaimana opini kita mungkin dibentuk oleh gelembung filter. Ketika kita menguasai cara memverifikasi informasi, kita menjadi benteng pertahanan pertama melawan gelombang disinformasi yang menyerang komunitas kita. Kemampuan ini mengubah kita dari objek teknologi menjadi subjek yang mampu mengendalikan dan mengarahkan teknologi untuk tujuan-tujuan yang positif, seperti mengorganisir bantuan bencana, mengadvokasi kebijakan publik, atau mempromosikan dialog antar budaya. Pada intinya, literasi sipil digital adalah tentang mendefinisikan ulang makna kewarganegaraan di abad ke-21. Menjadi warga negara yang baik tidak lagi hanya terbatas pada memilih dalam pemilu atau membayar pajak. Kini, hal itu juga berarti menjadi pengguna internet yang bertanggung jawab, yang berpikir sebelum berbagi, yang menghargai perbedaan pendapat di kolom komentar, dan yang secara proaktif berkontribusi untuk menciptakan ruang digital yang lebih informatif dan inklusif. Ini adalah fondasi yang kita butuhkan untuk membangun masyarakat digital yang tangguh, adil, dan beradab. Section 4. Kekuatan kolektif. Gotong royong sebagai DNA digital kita. Menghadapi tantangan digital yang begitu masif, merasa kecil dan tidak berdaya adalah hal yang wajar. Namun, kita tidak sendirian dalam pertarungan ini. Kita memiliki sebuah senjata ampuh yang telah terpatri dalam DNA budaya kita, gotong royong. Konsep kerjasama sukarela untuk mencapai tujuan bersama ini tidak hanya relevan di dunia nyata, tetapi juga dapat dan harus kita terapkan di dunia maya. Gotong royong digital adalah manifestasi dari semangat kebersamaan itu, di mana kita saling bahu-membahu, bukan dengan cangkul dan sekop, melainkan dengan gawai dan koneksi internet kita, untuk menjaga kebersihan dan keamanan ruang digital kita. Gotong royong digital bisa dimulai dari hal yang paling mendasar, memeriksa fakta secara bersama-sama. Ketika sebuah informasi yang meragukan muncul di grup percakapan keluarga atau lini masa media sosial, jangan hanya diam atau langsung menyebarkannya. Ajaklah anggota grup atau teman-temanmu untuk melakukan verifikasi silang. Satu orang mungkin memeriksa di situs pemeriksa fakta, yang lain mencari sumber berita resmi, dan yang lainnya lagi mencoba mencari konteks asli dari sebuah foto atau video.
Dengan berbagi tugas, proses verifikasi menjadi lebih cepat dan akurat, mengubah grup yang rentan menjadi benteng pertahanan informasi yang kokoh. Selanjutnya, gotong royong terwujud dalam tindakan saling mengingatkan dengan empati. Kirimkan pesan pribadi, sampaikan dengan sopan bahwa informasi tersebut keliru, dan berikan tautan ke sumber yang benar. Pendekatan yang hangat dan personal ini jauh lebih efektif daripada mempermalukannya. Ini adalah bentuk gotong royong untuk saling menjaga wajah dan martabat, sekaligus mengedukasi satu sama lain secara perlahan. Ini mengubah dinamika dari saling menyalahkan menjadi saling menjaga dan saling mencerdaskan. Bentuk gotong royong digital yang lebih proaktif adalah berkolaborasi untuk menciptakan dan menyebarkan konten positif. Daripada hanya reaktif melawan informasi negatif, kita bisa bersatu untuk membanjiri ruang digital dengan narasi yang membangun. Mahasiswa, komunitas hobi, dan organisasi masyarakat bisa bekerja sama membuat kampanye sosial daring, kampanye kesadaran kesehatan mental, ajakan donasi untuk korban bencana, promosi toleransi antarumat beragama. Dengan menyatukan kreativitas dan jangkauan jaringan masing-masing, pesan kebaikan dapat menjadi viral dan menenggelamkan suara-suara kebencian dan kebohongan. Section 5. Dari wacana ke aksi. Langkah praktis menjadi pejuang digital. Berteori tentang gotong royong digital memang mudah, tetapi yang terpenting adalah menerjemahkannya menjadi tindakan nyata. Ini bisa dilakukan oleh siapa saja, pelajar dan warga biasa. Langkah pertama, membudayakan jeda sebelum berbagi. Ketika jari Anda sudah gatal ingin menekan tombol share atau forward, berhentilah sejenak. Ambil napas selama 5 detik. Gunakan waktu singkat itu untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah saya yakin informasi ini benar? Apa dampaknya jika saya menyebarkannya? Apakah sumbernya bisa dipercaya? Jeda singkat ini adalah rem darurat untuk memutus rantai hoax. Tampilkan checklist visual dengan ikon, jam pasir, kaca pembesar, hati, perisai. Langkah kedua, menjadi detektif informasi amatir. Jangan menelan mentah-mentah setiap berita. Lakukan investigasi sederhana. Pertama, periksa sumbernya. Apakah berita itu dari media kredibel dengan alamat redaksi atau situs anonim? Kedua, baca lebih dari judul. Ketiga, bandingkan dari beberapa sumber. Jika berita besar hanya muncul di satu situs antah berantah, kemungkinan hoax. Biasakan skeptis dan cari konfirmasi. Langkah ketiga, jadi warga digital yang santun dan beretika. Di balik setiap akun ada manusia dengan perasaan nyata. Sebelum menulis komentar, bayangkan Anda mengatakannya langsung. Hindari bahasa yang kasar, menyerang pribadi, atau merendahkan. Jika tidak setuju, jawab dengan data dan logika, bukan caci maki. Menjaga adab adalah bentuk gotong royong untuk ruang percakapan sehat. Terakhir, lindungi diri sendiri dan orang di sekitar Anda. Jadilah pelit dalam membagikan data pribadi. Gunakan kata sandi kuat dan berbeda. Aktifkan verifikasi 2 langkah. Manfaatkan fitur report di platform. Jika menemukan konten berbahaya, ujaran kebencian, penipuan, eksploitasi, jangan hanya diam. Laporkan. Setiap laporan membantu membersihkan ekosistem digital kita dari sampah-sampah berbahaya. Section 6. Membangun benteng digital bersama. Peran institusi dan komunitas. Upaya individu memang krusial, tetapi peran institusi dan komunitas menjadi sangat vital. Perubahan terbesar seringkali dimulai dari ruang-ruang pendidikan. Sekolah dan universitas memiliki tanggung jawab moral untuk membekali generasi muda dengan keterampilan literasi sipil digital. Kurikulum harus diperbarui untuk mengajarkan cara menggunakan teknologi, menganalisisnya secara kritis, memahaminya secara etis, dan menggunakannya secara partisipatif. Literasi digital harus menjadi mata pelajaran wajib, sama pentingnya dengan membaca, menulis, dan berhitung di era ini. Mahasiswa sebagai agen intelektual dan perubahan memegang peranan kunci dalam gerakan ini. Mereka dapat membentuk kelompok-kelompok studi atau unit kegiatan mahasiswa yang fokus pada pengecekan fakta dan advokasi digital. Mereka bisa menyelenggarakan lokakarya untuk teman-teman sebaya atau bahkan untuk masyarakat umum, mengajarkan cara mendeteksi hoax dengan bahasa yang sederhana. Dengan kreativitas mereka, mahasiswa dapat memproduksi konten-konten edukatif, seperti video pendek, infografis, atau podcast, yang menarik dan mudah dicerna oleh publik. Kampus bisa menjadi pusat inovasi dan motor penggerak gotong royong digital di lingkungannya. Organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal, dan bahkan kelompok keagamaan juga dapat menjadi pilar penting. Mereka dapat mengintegrasikan program literasi digital ke dalam kegiatan rutin mereka.
Misalnya, sebuah komunitas pengajian bisa menyisipkan sesi singkat tentang cara mengenali hoaks bernuansa agama. Sebuah karang taruna bisa mengadakan lomba membuat konten positif untuk lingkungan sekitar. Kolaborasi antar komunitas ini akan memperluas jangkauan edukasi dan memastikan bahwa pesan literasi digital sampai ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang mungkin kurang terjangkau oleh kampanye formal. Pada akhirnya, ini adalah sebuah ekosistem di mana setiap elemen harus bergerak serempak. Pemerintah perlu menciptakan regulasi yang melindungi warga tanpa memberangus kebebasan berekspresi, serta menyediakan sumber daya untuk edukasi publik. Perusahaan platform digital harus lebih bertanggung jawab dalam memoderasi konten dan mendesain fitur yang mendorong interaksi yang sehat. Namun, semua itu tidak akan berarti tanpa fondasi yang kuat dari bawah. Mari kita mulai dari lingkungan terdekat kita. Ajak kampusmu, ajak sekolahmu, atau organisasimu untuk bergerak. Mari kita bersama-sama, dari scroll ke aksi, membangun sebuah benteng digital yang kokoh untuk melindungi masa depan kita bersama.